wabarakatuh. Kembali bersama channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan membahas beberapa prediksi ya soal P3K untuk guru kimia. Jadi soal-soal ini saya dapatkan dari beberapa informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan P3K dan juga beberapa soal-soal yang beredar di lini masa. Oke, kita ke soal yang pertama. Padanan antara diagram orbital atom karbon dengan nomor atom 6 pada keadaan dasar dengan pelanggaran terhadap aturan yang dijadikan acuannya adalah titik-titik. Ada 4 gambar di situ ya, gambar dari diagram orbital atom karbon dengan nomor atom 6 pada keadaan dasar. Kemudian kita diminta untuk menganalisa pelanggaran terhadap aturan pada penyusunan konfigurasi elektronnya, dimana kalau kita kaji lagi bahwa aturan dalam penyusunan konfigurasi elektron itu ada Aufbau, kemudian ada aturan Hahn, dan juga ada larangan atau eksklusi Pauli. Jadi kita diminta nih 1 sampai 4 ini mana yang melanggar dan melanggar apa gitu. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Romawi 1. Di sini ada 1S2, 2S2, kemudian 2P2. Nah, di sini 1S2-nya sudah benar ya, 2S2-nya benar, kemudian yang 2P. Nah, yang 2P ini kan harusnya tidak seperti ini ya. Jadi kalau menurut aturan Hahn itu kan elektron harus sendiri-sendiri dulu gitu baru berpasangan, sehingga untuk nomor 1 ini dia melanggar aturan Hahn ya, jadi ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Oke, nomor 1 dia melanggar aturan Hahn. Kemudian kita ke Romawi 2. Di sini 1S2 sudah benar, 2S2 benar, kemudian 2P2 sudah benar ya, jadi ini tidak melanggar siapapun atau tidak melanggar aturan apapun. Kemudian yang gambar ketiga ini 1S2 benar, 2S2. Nah, ini 2S2-nya belum tepat, yang 2P nggak ada masalah. Jadi di sini di gambar yang ketiga ini masalahnya adalah di 2S2, di mana ini elektronnya spinnya ke atas semua. Jadi kalau seperti ini dia melanggar larangan atau eksklusi Pauli ya teman-teman. Karena kalau larangan Pauli itu kan bunyinya di dalam satu atom itu tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi kalau gambar yang seperti ini, 2S seperti ini kan sama semua bilangan kuantumnya, N-nya sama dengan 2 semua gitu ya. Baik elektron yang kanan maupun yang kiri itu N-nya 2 semua, kemudian L-nya 0 semua ya, kemudian M-nya 0 semua, dan S-nya plus setengah semua. Jadi kalau empatnya bilangan kuantum itu sama, maka dia nggak boleh ya, artinya nomor 3 ini melanggar larangan Pauli. Kemudian kita ke Romawi 4. Di sini 1S2 nggak ada masalah. Oke, masalah ada di 2S ya. 2S harusnya ini dia berpasangan dulu, baru kemudian elektron mengisi ke 2P. Sehingga ini gampang banget ya, dia melanggar aturan Aufbau. Jadi jawabannya Hahn tidak melanggar Pauli dan Aufbau. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke soal yang kedua. Nah, soal ini berkaitan dengan energi ionisasi ya. Soalnya seperti ini, energi ionisasi dalam kilojoule per mol ke 1 sampai ke 5 untuk suatu unsur X berturut-turut adalah, jadi energi ionisasi yang pertama 786 sampai dengan bla 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 sampai dengan energi ionisasi yang kelima adalah 16010. Senyawa yang dapat terbentuk dari unsur X dengan unsur lain dan bersifat stabil adalah titik-titik. Nah, ini diketahui energi ionisasinya, ditanyain senyawa itu stabil ketika X itu berikatan dengan unsur apa gitu ya. Nah, pertanyaan energi ionisasi seperti ini sebenarnya kuncinya adalah kita harus tahu X ini dia stabil ya, stabil pada saat
kondisinya melepas berapa elektron gitu ya. Kalau kita ingat kembali pengertian energi ionisasi, itu kan energi yang terlibat ketika ada suatu atom itu melepas elektronnya dalam keadaan gas gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini dari X ya. Energi ionisasi atom X pertama tadi diketahui 786. Kemudian yang kedua 1580, yang ketiga 3230, yang keempat 4360, lalu energi ionisasi yang kelima 16010. Oke, ini begini ya. Nah, kemudian kuncinya adalah kita harus tahu dulu teman-teman, X ini stabil ketika dia melepas berapa elektron gitu ya. Oke, kita cek dulu ya. Dari energi ionisasi pertama itu, ini satuannya kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Dari energi ionisasi yang pertama, dia nilainya 786. Ini kecil ya. Kecil dibandingkan dengan yang lainnya, paling kecil. Sehingga X ini mudah ketika dia mau melepas satu elektronnya. Karena kan energi ionisasi pertama berarti ketika unsur itu melepas satu elektron terluarnya kan. Oke, dia kecil. Kemudian yang kedua 1580. Ini kalau kita bandingkan dengan energi ionisasi yang pertama, ya itu kan sekitar 2 kalinya ya. Sekitar 2 kalinya. Kemudian kalau kita bandingkan energi ionisasi yang kedua dengan yang ketiga, ya ini kan dari kedua ke ketiga ini sekitar naik 2 kalinya ya. Oke, 2 kalinya. Kemudian dari energi ionisasi yang ketiga ke yang keempat ini kan nggak ada 2 kalinya ya, sekitar 1, berapa gitu ya. Kemudian dari energi ionisasi keempat sampai dengan kelima itu kalau kita lihat di sini ada lonjakan yang jauh atau besar gitu ya, besar sekali dibandingkan dengan yang tadi di awal-awal gitu ya. Ini 4000 sampai ke 16000, berarti sekitar 4 kalinya gitu ya. Walaupun ini nggak ada 4 kalinya ya, kita bulatkan sekitar 4 kalinya gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika X ini mau melepas elektron yang kelima itu dia sangat kesusahan karena energi ionisasinya besar sekali gitu, 4 kalinya dibanding dengan ketika dia melepas 4 elektron gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa di sini itu terjadi lonjakan yang besar sehingga pada saat X ini melepas elektron yang keempat itu dia kondisinya stabil ya. Artinya untuk melepas yang kelima dia sudah susah sekali gitu, sehingga stabil ketika dia melepas 4 elektron. Sehingga boleh kita katakan dari data ini bahwa X itu stabil ketika melepas 4 elektron. X 4 plus gitu ya, melepas 4 elektron. Sehingga karena ini yang ditanya senyawa yang dapat terbentuk dari X dengan unsur lain, berarti kita cari dari opsi A, B, C, D, E ini yang X-nya muatannya plus 4 gitu ya. Kalau kita lihat opsi A di sini XCl3, Cl itu kan min 1 ya. Berarti X-nya di sini plus 3. Bukan ya. Kemudian yang B ini X2O3. O itu min 2 kali 3 min 6 berarti X nya ini plus 3, bukan juga. Yang C ini jelas X nya plus 2 ya. Kemudian yang D ini min 2 plus 6 bukan juga, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman, karena ini Cl min 1 kali 4 min 4 berarti X nya plus 4. Oke, jawabannya yang E, mudah sekali seperti itu. Kemudian ke soal yang ketiga ini terkait dengan soal energi gizi ya, yang kabarnya juga beberapa soal keluar tentang energi gizi. Oke, kita baca dulu soalnya nih. Di antara senyawa ionik berikut ini yang mempunyai energi gizi paling kecil adalah titik-titik. Kuncinya teman-teman, kita harus tahu nih energi gizi ya. Energi gizi itu apa gitu. Jadi ini babnya ikatan ion ya. Jadi kalau pada saat siklus Born-Haber gitu ya, pembentukan ikatan ion itu kan ada energi gizi yang terlibat di sana gitu.
Nah, energi kisi ini simbolnya U. Kemudian kalau kita rumuskan itu adalah Q plus Q min per R ya, seperti gaya kolom ya. Q plus ini muatan plusnya, Q min muatan minusnya, kemudian per R. R itu adalah jari-jari senyawa, sehingga setengah dari jarak antara inti atom yang satu dengan inti atom yang lain dalam senyawa ion itu. Nah, sehingga dari rumus ini ya, U sama dengan Q plus Q min per R, kita tahu bahwa U atau energi kisi itu sebanding dengan muatan masing-masing ion pembentuk senyawa ion, dan U itu berbanding terbalik dengan R. Artinya apa? Artinya semakin panjang atau semakin besar nilai R, maka U-nya atau energi kisinya semakin kecil. Nah, kita lihat di opsi jawaban yang diberikan A sampai dengan E, ini ternyata muatannya sama semua gitu ya. Dari A sampai E ini kan plus 1 min 1 plus 1 min 1 plus 1 min 1 plus 1 min 1 plus 1 min 1, sehingga faktor untuk membedakan mana energi kisi yang besar mana yang kecil itu tentu saja kita lihat dari R-nya gitu, karena Q plus Q min-nya sama semua, plus 1 min 1 gitu ya. Sehingga kalau di sini ditanya energi kisi yang paling kecil itu siapa, maka kita harus mencari jari-jari senyawa yang terbesar. Oke? Kemudian kalau kita lihat di sini, kebetulan kationnya itu NaCCSLI ini golongan 1 semua. Ya, golongan 1 atau 1A. Kalau kita tuliskan di sini ada dari atas ya. Li, NaK, Rb, Cs gitu ya. Kemudian yang anionnya itu adalah golongan 7A gitu ya. Kalau kita urutkan FCl, BRI gitu. Oke. Nah, berarti untuk mencari jari-jari yang terbesar, berarti kan kita cari yang bawah ya, lebih bawah, yang letaknya lebih bawah gitu. Senyawa ion yang terbentuk dari kation dan anion yang letaknya ini di bawah, karena kan dalam satu golongan dari atas ke bawah kan jari-jarinya semakin besar atau semakin panjang gitu ya. Karena yang ditanya energi kisi yang paling kecil, maka kita cari jari-jari yang paling besar. Kalau NaCl ini dengan NaI masih lebih besar NaI, berarti ini bukan. Kemudian KBr masih lebih besar KBr, kemudian CSI dan LEF tentu saja dia energi kisinya paling besar ya teman-teman, karena kan paling atas semua. Ya, kalau kita cari di sini berarti yang mempunyai jari-jari paling panjang atau paling besar adalah CSI ya, karena letaknya iya paling bawah gitu ya di dalam satu golongan, baik kationnya maupun anionnya. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah CSI. Oke, energi kisinya paling kecil. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti di next video dengan soal-soal dari materi pokok yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.